Soal ini kita akan menjawab latihan 1 dari modul 12, yaitu untuk perkenalan disjoint set. Jadi di sini format masukan itu ada bilangan bulat n dan q. Lalu q baris berikutnya berisi masing-masing operasi dengan format 1AB, artinya lakukan join AB, 2AB itu artinya lakukan cek A, B. Lalu nanti keluarannya itu Y atau T, Y jika terhubung dan T jika tidak terhubung. Ini merupakan penerapan dari disjoint set, bagian dari algoritma untuk tree. Kita akan menggunakan bahasa C. Langkah pertama yang kita lakukan adalah kita include library dulu. Kita include stdio.h, standard input output. Lalu kita akan define max n 10.005. Maaf, 100.005 maksudnya. Jadi max n di sini berfungsi untuk nanti kita pakai saat kita mau menentukan batas maksimum jumlah node. Berikutnya kita akan deklarasikan variabel global. Ada parent ini dengan kapasitas max n tadi. Lalu rank. Nah, kalau parent ini dia menyimpan parent dari sebuah node dan digunakan untuk membentuk kelompok atau set. Oke, lalu kita sekarang akan membuat sebuah fungsi find set. Kita akan mendefinisikan fungsi bernama find set dengan tipe data integer. Find set. Lalu kita ketik satu-satu saja. Jadi jika parent x sama dengan x, nah ini digunakan untuk mengecek apakah parent dari x itu adalah dirinya sendiri. Jadi misalnya parent dari 5 adalah 5, yang parent tadi. Jadi ini array parent ini sebenarnya dipakai untuk yang node tadi. Jadi misalnya kalau parent 1 misalnya. Misalnya parent 1 sama dengan 1. Terus parent 2 itu sama dengan 1. Lalu parent 3 itu sama dengan 3 misalnya. Maka node 1 itu menjadi root untuk kelompok pertama. Dan node 3 itu menjadi root untuk kelompok kedua. Jadi 1 ini jadi rootnya 1 dan 2. Seperti itu. Lalu 3 adalah rootnya 3. Jadi dia satu root, yang ini beda sendiri. Nah, jadi di sini kita mau mengecek apakah parent dari X itu adalah dirinya sendiri, apakah seperti ini ya, 1 sama dengan 1, 3 sama dengan 3. Nah, jika kondisi benar, maka dia akan mengembalikan return X. Jadi contoh misalnya find set 5 dan menghasilkan 5 karena 5 adalah root. Seperti itu. Selanjutnya, sebenarnya bisa juga kalau kita tulis tanpa kurung kurawal, karena isi if-nya cuma 1. Jadi ini program akan langsung baca kalau ini maka ini dijalankan. Bisa juga seperti itu. Nah, parent X sama dengan, lalu return parent X. Ini yang namanya, yang tadi yang parent X sama dengan find set parent X, ini namanya path compression. Jadi misalnya, 1 lalu kedua, ketiga, keempat. Saat kita mencari root dari 1, atau find set 1 berarti kan di sini, X-nya 1, maka akan ketemu rootnya itu sama dengan 4. Lalu parentnya diperbarui lagi menjadi 1 ke 4, 2 ke 4, 3 ke 4, supaya pencarian berikutnya lebih cepat. Lalu dia return parent X untuk mengembalikan root dari kelompok. Nah, selanjutnya kita akan membuat fungsi tipe data void. Nah, ini sebenarnya ya ini ada bedanya, kita tulis aja. Union set di parameter in A dan in B. Fungsi ini untuk menggabungkan kelompok A dan kelompok B. Nah, di dalam fungsi ini kita cari dulu rootnya. Jadi
kan ada dua, berarti ada in root A, pakai fungsi tadi yang find set. Masukkan A, lalu cari juga rootnya B, pakai fungsi yang sama. Nah, di sini kalau root A itu sama dengan root B, berarti kan dia satu root. Ya, berarti kita return. Berarti kan dia satu kelompok. Tapi kalau selanjutnya, kalau if. Sekarang kita lihat berdasarkan rank, jadi union by rank. Jadi if rank R, ya, if rank R root A itu lebih besar dari rank R-nya root B, maka oh wow, satu-satu dulu ya. Parent root B sama dengan root sorry, parent lebih kecil dulu mungkin ya, atau boleh lah kita tukar. Maka parent root B sama dengan root A. Jadi kalau pohon A, tree dari A, itu lebih panjang dari root B, maka kita gabungkan dengan cara yang lebih pendek, kita isi dengan yang lebih panjang. Nah, sebaliknya, kalau dia lebih kecil, berarti root A yang sama dengan root B. Nah, jika di luar daripada itu semua, maka kita langsung jadikan parent nih ya. Ya parent root B sama dengan root A, lalu rank R dari root A kita tambahkan. Jadi kalau tingginya sama, salah satunya kita jadikan parent, lalu tingginya kita bertambah satu. Sekarang kita masuk ke fungsi utama program in main. Oke, ini kita ketik satu-satu dulu ya, karena bisa jadi tidak sama ke bawah. Oh, oke. Jadi kita deklarasikan ada 3 variabel yang kita mau pakai. Ada yang namanya N, M, dan K. Lalu kita minta user untuk input dulu pakai scanf. Yang pertama kita deklarasikan 2 variabel karena tadi soal meminta 2 input pertama, jadi ada yang namanya N, ada yang namanya key. Lalu kita minta input dari pengguna untuk kedua variabel tersebut. Lalu kita masuk ke looping. Jadi selama dari indeks 1 sampai N, maka kita definisikan dulu misalnya parent dari I adalah I itu sendiri, dan rank R-nya itu adalah 0. Jadi kita inisialisasi di awal, setiap node awalnya itu adalah kelompok sendiri. Jadi kita pisah-pisah dulu, nanti baru tergantung operasinya dan tergantung apa yang mau diinput berikutnya sama pengguna. Nah, selanjutnya kita meminta input dari pengguna dari uh, satu-satu dulu ya. Ya, sampai sini dulu. Jadi karena tadi permintaan format dari soal, setelah kita input N dan key-nya, itu langsung 3 angka. Ada satu tipenya antara 1 atau 2 untuk tentukan operasinya apa. Lalu A dan B, jadi kita ulangi sebanyak key. Jadi dari 0 sampai sebelum key itu kan berarti sebanyak key. Ini untuk kita membaca operasinya apa. Jadi misalnya nanti user input 114, berarti operasi 1, lalu A-nya 1, B-nya 4. Seperti itu. Berarti karena tadi di permintaan soal kalau tipe 1 itu join, nanti dia masuk ke fungsi union set ini. Oke, jadi sekarang setelah ini ya. Jadi jika tipenya itu 1, berarti dia meminta mode untuk menggabungkan dua buah ini, A dan B maksudnya. Nah, jadi dia akan menjalankan fungsi union set dengan mengirim nilai A dan juga nilai B. Tapi selain daripada itu, maka dia akan menjalankan untuk ini. Jadi jika find set A itu sama dengan find set B. Jadi kalau root, tadi kan ini fungsi untuk mencari root.
Jadi kalau rootnya sama, maka ya kita bilang yes. Bukan yes, tadi permintaannya ya, ya, y dan t ya. Jadi y jika terhubung, t jika tidak terhubung. Karena tadi modenya kan ada dua. Satu kalau satu minta menggabungkan, dua minta untuk cari tahu apakah terhubung atau tidak. Tapi sepertinya lebih baik kalau kita tulis jangan begini. Tapi else if type ya sama dengan dua. Kenapa? Karena bisa saja kan dia menginput 3 di depan. Dan kita tidak punya perintah untuk itu. Jadi kalau kita tidak punya perintah, else misalnya kita mau bikin untuk ya invalid misalnya. Jadi bahasa Indonesia saja ya misalnya. Tidak valid. Mode hanya satu untuk join atau dua untuk cek ya. Oke, kita coba jalankan programnya. Ini tadi. Oke. Nah, kita ikut input yang sama dari soal saja supaya kita lihat apakah hasilnya sama atau tidak. Ini misalnya yang pertama 5 atau 7. 1 1 4. 2 1 2. Oke. Apakah T? Ya, T yang pertama. Berarti di sini kan dia masukkan N dan Q-nya 5 dan 7. Terus dia minta untuk gabungkan dulu antara 1 dan 4. Lalu dia jalankan yang type sama dengan 2, berarti yang cek root. Apakah 1 dan 2 itu terhubung? Ternyata tidak terhubung. Oke, lalu sekarang 1 1 2 2 1 2 ya. 1 1 2 2 1 2. Ya. Di sini dia minta gabungkan dulu. Karena tadi kan tidak terhubung. Dia jalankan mode 1 untuk menghubungkan 1 dan 2. Lalu dia cek apakah sudah terhubung dan ternyata ya terhubung. Karena sudah dihubungkan tadi. Lalu 1 3 5 1 2 3 2 1 5 1 3 5 1 2 3 2 1 5 1 2 3 2 1 5. Oke, sama ya, Y juga. Jadi cara kerjanya karena tadi sekarang dihubungkan 3 dan 5, lalu dihubungkan 2 dan 3. Sekarang ditanya apakah 1 dan 5 terhubung. Nah, karena di awal dia sudah hubungkan 1 dan 4. Lalu dia hubungkan lagi 1 dan 2, lalu sekarang dihubungkan 3 dan 5 dan 2 dan 3. Berarti kan 1 2 3 4 5 saling terhubung semua. Makanya 1 dan 5 terhubung. Oke. Sekian untuk soal ini. Oh ya, setelah saya cek kembali di soalnya, ternyata di sini ada contohnya, tapi dalam bahasa C++. Dan di sini katanya kalau di luar dari type 2 dan type 1, maka unite. Di sini dia cuma deklarasikan malah hanya type 2, type 1 dan lain-lain itu unite. Jadi mungkin supaya sama, kita pakai union set saja. Oh ya, dan dia anggap union set itu sebagai unite, tapi kita pakai union set saja. Jadi union set A, B. Tapi outputnya pasti sama.